Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya semuanya ya. Gimana kabarnya hari ini? Kalian sehat semuanya? Sehat. Sehat ya. Ya, dari pertemuan kemarin kita sudah mengenal kata kongruen. Saya ulangi lagi. Ada dua bangun datar, itu kalau dikatakan kongruen apabila bagaimana? Ukurannya sama. Sama, ada lagi, ada dua syarat kan kemarin? Bentuk Bentuk dan ukurannya ukuran ukurannya sama. sama. Oke. Ya, selanjutnya. Nah, kita kemarin sudah mengenal kongruen. Sekarang kita akan membahas lagi lebih dalam karena kemarin kita sudah mencoba untuk melihat gambar dengan kehidupan sehari-hari. Kemarin ada mobil, terus ada pensil, terus ada apa namanya figura, ada kursi, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lebih fokus ke bangun datar sesungguhnya, ya. Kita ke bangun datar sesungguhnya, ya. Kita ke bangun datar sesungguhnya. Ya, di sini ya kita fokus ke sini. Ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Di sini ada materi esensi 4.1 yaitu berkaitan dengan syarat dua bangun datar yang kongruen. Nah, di sini kita bisa memahami atau bisa membaca dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama itu dinamakan kongruen. Nah, kemarin kita sudah membahas melihat atau memahami kongruen itu dua gambar di mana bentuk dan ukurannya sama persis. Ya, itu namanya kongruen. Nah, sekarang di dalam matematika ada kata dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Ya, apa itu syaratnya? Syarat yang pertama, sisi-sisi yang sesuai atau yang bersesuaian itu sama panjang. Ya, itu karena berkaitan dengan ukuran, maka sisi-sisi yang sesuai itu sama panjang. Sedangkan yang kedua, sudut-sudut yang sesuai juga sama besar. Ya, kita coba ini dilihat di sini. Ya, ini ada gambar apa ini? Ada gambar apa? Ya, boleh dijawab. Mic-nya boleh dibuka. Trapesium. Ada trapesium apa sama trapesium apa? Trapesium kaki. Enggak, ini hurufnya aja. Ini ada trapesium A, B, C, D, dan KL J, K J, K, L. KL JKL. Nah, JKLM ya. Kalau kita membaca berarti urut boleh sih sebenarnya KLMJ, cuman kalau kita biasakan huruf sesuai urutan huruf abjad ya. Nah, di sini ada trapesium A, B, C, D dan ada trapesium JKLM. Oke, perhatikan. Kalau ada sisi AB, sisi AB kan sini nih. Nah, itu akan bersesuaian dengan sisi apa? Ternyata sesuai dengan sisi JK. Karena dia sebagai di atas ini juga sini, karena berarti dia bersesuaian. Ya, kalau saya tanyakan, sisi BC sesuai dengan sisi apakah? KL. Sisi KL. Kalau saya tanyakan, sisi LM sesuai dengan sisi apakah? CD. CD. Kalau saya tanyakan, sisi JM sesuai dengan sisi yang mana? AD. Oke, tahu ya? Ya, sesuai itu Ya. seperti itu. Berarti kita melihat dua gambar di mana kita melihat kesesuaian dari sisi-sisinya. Terus kalau saya tanyakan, sudut A itu sesuai dengan sudut apa? Ya, sudut A sesuai dengan sudut
Sudut apa? Ya, sudut apa? Ya, boleh diaktifin aja mikrofonnya. Ya, kita tanya jawab bersama. Nggak apa-apa. Sudut A sesuai dengan sudut G, J. Sudut B sesuai dengan sudut K, K, K. Sudut L sesuai dengan sudut C, C, C. Sudut M sesuai dengan sudut C, D, M, D. Oke. D. Nah, sekarang perhatikan. Kita sudah mengetahui sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang sama besar. Nah, karena itu kita mau memunculkan itu kongruen, maka sisi-sisi yang sesuai itu harus sama panjang. Sisi dulu ini, AB sama dengan JK. AB dan JK sesuai, maka AB sama dengan JK. Jelas ya? Sama panjang ya? Oke. Terus BC. BC sesuai dengan apa tadi? Sama KL. Ya kan? Ya, oke. Berarti BC sama dengan KL. Terus CD tadi sesuai dengan LM. Maka CD ya sama dengan LM. Artinya dia sama panjang. Terus ada sisi AD sesuai dengan sisi JM. Ya, maka DA atau AD sama dengan JM. Nah, sekarang sisinya sudah sesuai, sudah sama panjang. Sekarang kita perlihatkan sudutnya. Sudut A sama aja dengan sudut J. Ini tandanya ini. Besar sudut A sama dengan besar sudut J. M sudut ini berarti dia simbol bisa dibaca dengan besar. Oke ya. Ya, sudut B sesuai dengan sudut apa? Sudut B dengan sudut K. Sudut B dengan sudut K, maka besar sudut B itu sama dengan besar sudut K. Ya, selanjutnya ada sudut C itu sesuai dengan sudut L. Karena kongruen berarti sama besar. Sudut C dan sudut L sesuai, maka besar sudut C dan sudut L sama besar. Begitu pula dengan yang terakhir, sudut D itu sesuai dengan sudut M. Maka besar sudut D itu sama dengan besar sudut M. Nah, karena tadi kita sudah mengidentifikasi sudut-sudut yang sesuai ternyata sama besar dan sisi-sisi yang sesuai juga sama panjang, berarti dua bangun trapesium tersebut kongruen. Nah, di sini ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut. Maka bangun ABCD dan JKLM itu kongruen. Ya, dinotasikan seperti ini. ABCD itu kongruen, simbolnya ini. Ya, sama dengan ada gelombangnya atas. Ya, itu namanya kongruen. Ya, itu namanya kongruen. Selanjutnya, di sini jika bangun ABCD dan JKLM itu tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM tidak kongruen. Nah, kalau tidak kongruen disimbolkan seperti ini. Kongruen di garis. Ya, itu berarti tidak kongruen. Nah, ada catatan ini anak-anak. Catatannya apa? Kalau tadi kita menyebutkannya ABCD, maka kita menyebutkan bangunnya kedua sama. Ya, ini berarti kan tadi ABCD, berarti kita juga menyebutkannya JKLM. Tapi kalau kita menyebutkannya BADC, maka ini juga KJML. Ya, sesuai harusnya, sesuai dengan hurufnya, sesuai dengan bentuknya. Nah, kalau kita coba CDAB, maka jadinya LMJK. Ya, itu boleh kalian bolak-balik boleh, yang penting urutannya harus sama. Ya, tetapi alangkah enaknya dibacanya kalau urut. ABCD itu kongruen dengan JKLM. Oke, itu ya. Sampai ini jelas dulu, Kak? Jelas?
Jelas. Jelas, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini contoh satu ya. Contoh satu kita akan menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Ya, segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah kongruen. Ingat, kongruen. Ada kata kongruen. Itu berarti sisi-sisinya yang sesuai sama panjang dan sudut-sudutnya yang sesuai sama besar. Oke, berarti kalau saya tanyakan AB itu akan sama panjang dengan yang apa? Geraldo bisa dijawab. BX, Pak. WX lagi Geraldo. Kalau saya tanyakan XY itu akan sama dengan yang mana? BC. Oke, kalau saya tanyakan ZZ itu akan sama dengan apa? CD. Oke, kalau saya tanyakan AD itu akan sama dengan apa? WZ. WZ ya. Oke, betul. Ya, bisa berarti. Sekarang kalau sudutnya, mungkin Anissa bisa dibuka mikrofonnya. Ya, Anissa, kalau saya tanyakan, sudut A itu sesuai dengan sudut apa? W. Ya, kalau saya tanyakan sudut Z, itu akan sama dengan sudut apa? D. D. Kalau saya tanyakan sudut C, akan sama dengan sudut apa? Y. Ya, kalau saya tanyakan sudut X sama dengan sudut? E. Oke, pintar. Bisa berarti ya, kita melihat gambar seperti ini, terus kita menyesuaikan dulu harus bisa, ya. Nah, sekarang kita lihat. Sudah ada 3 gambar ABC. Bentuknya apa ini? Abastian boleh. Abastian. Abastian ada? Ya. Bentuk apa Abastian di sini? Persegi. Persegi. Menurut kamu Abastian, antara ABC, mana sih yang saling kongruen? Yang mana Abastian? Masih bingung, Pak. Hah? Ingat, Masih bingung. kata kongruen tadi apa? Kongruen tadi apa? Memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ya udah, dari kita bisa melihat dong dari A sama B sama C. Menurut kamu yang sebangun yang mana? Yo, mungkin bisa dibantu yang lain. Nisrina. A dan C, Pak. Siapa? Oh iya, A dan C. C. Ya, jelas. Dia sama-sama persegi ya. Ukurannya 8 semua. Jelas itu kongruen. Di sini ukurannya 9, jelas berbeda sendiri. Berarti yang kongruen adalah yang A dan yang C. Sekarang tahu apa Stian ya? Tahu, Pak. Ya, sip. Berarti bisa. Nah, sekarang perhatikan. Saya akan menjelaskan bagaimana kita akan menentukan panjang sisi dari besar sudut yang belum diketahui. Ini ada trapesium ABCD sama PQRS. Hati-hati. Kalau kita melihat gambar, ya udah dilihat saja dan dipahami. Ini gambarnya itu sama, cuman satunya dibalik gitu aja, ya nggak? Iya. Iya. Nah, sekarang ada kayak gini. Trapesium ABCD dan PQRS kongruen. Nah, ini kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kongruen. Kalau kita sudah jelas kongruen, berarti pasti kedua trapesium ini memiliki apa? Memiliki Yang apa? sama. Ya, sisi-sisi yang sesuai yang sama. Terus satunya? Ukuran. Apa? Satuan ukuran. Besar apa? Setelah sisi, ukuran apa satunya? Besar Sudut. Besar sudut yang bersesuaian juga Nah. Oke, sekarang perhatikan nih. AB-nya berapa? AB 40 ya. BC Ya. 21. BC-nya 21 di sini. RS-nya berapa?
16. Ini RS di sini 16. PS-nya berapa? 15. 15. Di sini sudah 15. Sekarang kita disuruh menentukan panjang sisi AD, sisi DC, sisi PQ, dan sisi QR. Nah, sekarang kita harus tahu dulu sisi AD yang mana. AD yang ini, ya enggak? Ya kan? Nah, sisi AD sesuai dengan sisi apa? Sisi AD sesuai sisi PS. Berarti berapa panjangnya? 15. Kenapa kok bisa 15? Karena kongruent. Ya, tahu ya. Berarti AD sudah 15. DC berarti berapa DC? DC sesuai dengan apa? RS. Berarti panjangnya berapa? 16. Nah, gampang kan? Sisi PQ. PQ sesuai dengan mana? BA. BA. PQ berarti harusnya AB apa BA? Ya. AB. Kalau kita balik AB ya harusnya, tapi benar nggak apa-apa. Itu cuma kebalik hurufnya aja, tapi benar. AB berarti PQ-nya berapa senti? 40 cm. Oke, 40 cm betul. Sedangkan QR-nya? QR sesuai dengan apa? Iya, sesuai dengan sisi DC ya. Jadinya 21. Ah, seperti itu. Bisa ya? Bisa. Nah, pintar toh kalian tuh kan. Nah, sekarang ke tadi sudah sisi mudah. Sekarang ke sudut. Kalian masih ingat nggak jumlah sudut segi 4 itu berapa derajat dulu? Saya tanyakan ulang. 90. Jumlah sudutnya loh, segi 4. Jumlah seluruh sudutnya segi 4. 360, Pak. Iya, betul, 360. Nah, ini kalau trapezium juga segi 4 atau tidak? Iya. Ya, berarti jumlah sudutnya juga berapa? 360. 160. Kalau segitiga jumlah sudutnya berapa? 180. Iya, 180. Bisa bedakan berarti ya. Oke, sekarang saya tanyakan, masih ingat ciri-ciri trapezium dulu? Kalau ada trapezium, ini kan antara sudut A sama sudut D, ini kan berdekatan nih. Ya enggak? Ya, ini kan sisi sejajarnya kan DC sama AB. Ya, dengan sudut A sama D itu berdekatan. Nah, kalau ada sudut yang berdekatan, itu berarti jumlah sudutnya berapa? 180. Begitu pula dengan sudut C dan sudut B. Ya, sudut C dan sudut B itu juga berdekatan. Jumlah sudutnya berarti harus berapa? 180. Ya, betul. Nah, sekarang saya tanyakan, nih, sudut A ternyata 60 derajat. Ya enggak? Sudut A 60 derajat, sudut A yang sini 60 derajat. Sudut B itu 40 derajat. Ya enggak? Nah, kalau kalian itu bisa dituliskan ya. Kalau saya sini belum bisa menuliskan ini ya. Nah, sekarang kalau sudut R itu mana? Ini yang ada X-nya. Itu sesuai dengan sudut apa? Sudut C. Sudut C. Sudut C udah tahu belum? Belum tahu ya? Belum ya? Belum. Berarti untuk mencari sudut C berarti bagaimana tadi? Sudut B-nya ada 40. Berarti jumlahnya ada 180. Berarti sudut C berapa? 180 dikurangi 40 ya. Jadi berapa? Berapa? 180 kurangi 40 jadinya? 140. Ya, 140 derajat. Berarti sudut R-nya berarti berapa tadi? 140. Oke, sampai sini jelas dulu nggak? Jelas ya lagi. Sudut S itu akan sama dengan sudut yang mana? D. Sudut D. Sudut D udah tahu belum? Belum juga ya. Kita berarti tahunya sudut A. Sudut A-nya berapa ini?
60 derajat. Sudut A 60 derajat. Ya, berarti sudut D berapa derajat? 180 dikurangi 60 ya. Berarti berapa? Ya, 102. 120. Oke, tuh berarti sudut S sudah bisa ditebak yaitu 120. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas? Jelas. Jelas ya? Ya. Oke. Karena sudah jelas berarti kita sudah materi sudah saya sampaikan. Ini kalau bisa dipelajari juga sama karena tadi kita sudah secara lisan. Ingat, besar sudut bisa disebutkan dengan M sudut R. Itu adalah besar sudut. Kalau kalian sudah punya buku paketnya pasti bisa memahami itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita ini latihannya. Nih, nomor 1 ini. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Gambar A, kongruen dengan apa? J. J, betul. Yang B, kongruen dengan apa? I. I. Kalau yang C, kongruen dengan yang mana? F. F. Kalau yang D? G. G. Kalau yang E? Nah, betul. Pintar sekali kalian nih. Seneng ya kalau kayak gini. Kita bisa belajar. Terus kalian bisa menjawab dengan benar itu rasanya sesuatu benar. Nah, sekarang nomor 2. Ini ada apa toh? Gambar apa? Hah? Gambar apa? Monyet. Gambar monyet ya. Jangan bilang kalau kalian sedang ngaca loh ya. Sedang ngaca terus ini yang A bilang, itu bukannya siapa ya gitu. Terus yang B, aku malu kok aku ngaca seperti itu. Ya. Cuek aja. Aku emang seperti ini gitu ya. Ya, itulah kalau matematika kalau kita belajar sama NJ itu sebenarnya asik loh. Bener. Ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke topiknya, ke kongruen bukan monyetnya ya. Untuk gambar yang A. Gambar yang A itu kongruen dengan gambar yang mana? D dan H. D dan H. Terus yang B. E E. dan Ya, E dan I. Terus yang C. F dan G. F dan G. Oke. Sudah bisa, berarti kita sudah bisa tentang kongruen. Ya, sekarang kita coba yang ini. Yang nomor 4. Kalau saya tanyakan, bangun A itu akan kongruen dengan yang mana menurut kalian? M. Sama M, bener. Bener nggak? D. D. M sama M itu kongruen apa tidak menurut kalian? Kongruen nggak? Kongruen ya? Diputar ya? Ya. Ya, kalau sama yang E? Enggak. Tidak. Kenapa menurut kalian? Ukurannya beda ya? Oke, sama H? Tidak. Beda juga, berarti tidak kongruen. Terus, gambar B. Itu akan kongruen ada nggak? Kongruen sama yang mana? Ya, kongruen sama yang mana? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak. Yang C? O. C. O. O apa? Itu ukurannya beda loh. Kayaknya C. O itu sama G. Ya. C-nya nggak ada. O sama G. Terus, yang I? Gambar I? I kongruen sama mana I? L. L ya, oke. Bisa ya? Ngerti ya? Bisa. Oke. Nah, oke. Materi sudah saya sampaikan. Meskipun kita belajar dengan daring, saya yakin kalau kalian mengikuti saya mengajar, pasti kan juga bisa menyelesaikannya. Oke ya. Nah, sekarang ini
kita latihan, karena kalau matematika tanpa latihan itu hampa. Benar. Semakin sering latihan soal, pasti kalian akan semakin mampu untuk mengerjakan matematika. Tapi kalau kalian tidak mau sama sekali latihan matematika, saya yakin kalian juga uh, setengah-setengah. Mungkin hanya mendengar, tapi tidak berlatih. Itu sama saja. Jadi untuk kalian ingin pintar matematika, selain mendengarkan atau memahami apa yang sudah diterangkan, kalian juga harus tetap berlatih sendiri kalau bisa. Nanti kalau kalian masih bingung, boleh bertanya sama saya. Akan saya bantu. Ya, jangan sungkan. Tinggal aja WA, Pak, maaf mau tanya soal yang tadi. Tanya tentang apa nanti saya balas. Ya, tetapi terus tadi saya juga dari depan minta maaf dulu kalau misalkan nanti balasnya agak lama. Ya, karena kadang ketumpuk mungkin atau enggak ada saya masih ada urusan atau apa gitu. Ya, jadi silahkan boleh tanyakan. Kalau enggak ngoreksi, Pak ini udah benar atau tidak? Saya seneng kok. Ya, gitu ya. Jadi sama saya santai aja. Oke itu. Terus untuk ini nanti materi ini itu nanti akan saya upload di GCR. Ini ya yang tugas ini. Dan nanti setelah kalian selesai silahkan difoto dan diupload di GCR. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sip. Berarti kita ada 2 soal latihan. Kita masih ada waktu setengah jam sampai jam 9. Berarti menurut saya cukup 2 soal ini. Jadi tidak ada kata kalian terlambat untuk mengerjakan. Teman-teman yang lain juga dikasih tahu. Oke ya. Di sini yang ikut pembelajaran hari ini hanya 12. Mungkin tadi juga ada yang hilang. Ya. Oke, nggak apa-apa. Itu aja dari saya untuk penjelasan materi pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian dan waktu kalian untuk ikut di Meet. Ya, semangat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, naikkan imun kalian agar kita terhindar dari COVID-19 karena kita juga masih PSBB. Jangan pergi-pergi dulu kalau itu tidak darurat atau tidak penting sama sekali. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.